Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Okta Riani. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisa sebuah pidato dari tokoh nasional yaitu Bapak Soeharto. Sebelum mengetahui lebih lanjut, saya akan menyampaikan sebuah biodata dari Bapak Soeharto. Bapak Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921, Kemusuk, Yogyakarta, Hindia Belanda. Beliau meninggal dunia tepatnya pada tanggal 27 Januari 2008, Jakarta, pada saat berumur 86. Beliau dimakamkan di tempat Astana Giribangun Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah. Kebangsaan beliau Indonesia. Partai politik beliau Golongan Karya atau Golkar. Pasangan beliau Tien Soeharto. Beliau memiliki 6 anak. Kedua orang tua beliau Ayah Kertosudiro, Ibu Sukira. Profesi beliau Tentara Nasional Indonesia dan politikus. Beliau juga sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kelima, masa jabatan 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973. Selain itu, beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia kelima, masa jabatan 28 Maret 1966 sampai 17 Oktober 1967. Dan beliau pernah menjadi Ketua Presidium Kabinet Indonesia ke-1 pada masa jabatan pada tanggal 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967. Bapak Soeharto bertugas militer dengan pihak Hindia Belanda, Kekaisaran Jepang dan Indonesia. Dinas Cabang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Masa dinas pada tahun 1940 sampai 1974. Pangkat beliau Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Satuan Infanteri. Itulah biodata Bapak Soeharto. Mari kita dengarkan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah mendengarkan pidato Bapak Soeharto, berdasarkan analisis yang saya dapat, Bapak Soeharto menyampaikan pidato menggunakan prinsip komunikasi Islam. Yang pertama yaitu Bapak Soeharto menggunakan salam di dalam pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip yang selanjutnya, Bapak Soeharto menggunakan kata dengan lemah lembut, tutur kata yang sopan dan baik. Beliau juga bersikap adil terhadap masyarakatnya. Saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Selanjutnya, Bapak Soeharto mampu menyesuaikan bahasa
sehingga dapat dipahami oleh komunikannya. Beliau juga melakukan persiapan yang matang untuk menyampaikan pidatonya. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam pidatonya sebagai berikut. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Dapat disimpulkan bahwasannya Bapak Soeharto telah menggunakan prinsip komunikasi Islam dengan baik. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.